dengan P16 termuat di dalam putusan ini yang dibacakan, menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi. Satu, saksi Raffio Patra Asri. Dua, saksi Usman Habib. Tiga, saksi Dimas Bagus Arya Saputra yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan saksi, pemohon juga telah mengajukan 2 orang ahli, yaitu satu, Batara Eknulisa dan Marzuki Darusman, yang keduanya telah memberikan pendapat yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi penata cukup dan telah disesuaikan dengan asli yang pembandingnya sebagai berikut bertanda T1 sampai dengan T86 termuat dalam putusan ini yang telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti surat, termohon tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli. Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 26 Mei 2026. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk meningkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Dalam eksepsi, menimbang bahwa bersama dengan jawabannya, termohon telah mengajukan eksepsi tentang permohonan pemohon prematur dengan menggunakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa eksepsi prematur atau eksepsi dilatory eksepsi memiliki arti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena gugatan aku masih prematur atau terlalu dini untuk diajukan gugatan karena pada faktanya, satu, bahwa termohon benar tengah melakukan penyidikan laporan polisi nomor LP/2022/2006/Satreskrim Jakpus Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 tentang peristiwa tindak pidana pidana berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang KUHP atas nama pelapor Diri Saifudin SH dengan terlapor masih dalam penyelidikan. 2. Bahwa terhadap laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan senantiasa menjunjung tinggi asas proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas serta prinsip ketelitian dan kehati-hatian. 3. Bahwa tidak pernah ada penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap laporan polisi nomor LP dan seterusnya kami sebut laporan sebagai itu di atas yang tertanggal 13 Maret 2006. 4. Bahwa termohon telah menyampaikan proses perkembangan perkara kepada saudara Andri Yunus melalui dikirimnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan secara berkala yang menandakan proses penyidikan sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh termohon. 5. Bahwa terlebih apabila kita sama melihat waktu kejadian perkara yaitu tanggal 12 Maret 2026 serta laporan AKU yang terbit pada tanggal 13 Maret 2006 menambahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon hingga saat ini baru berjalan selama kurang lebih 3 bulan sehingga sangatlah prematur apabila pemohon dalam permohonan mendalilkan adanya penundaan perkara serta penghentian penyidikan secara terhubung yang dilakukan oleh termohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pemohon yang menyatakan termohon telah melakukan penundaan perkara dan penghentian penyidikan secara terhubung adalah pernyataan yang tidak benar dan hanya berasumsi belaka serta terlalu dini untuk dimohonkan pada pengadilan. Dengan demikian, permohonan pemohon tersebut adalah tergolong permohonan yang prematur oleh karena pada faktanya tidak ada perbuatan penghentian penyidikan maupun penundaan perkara terhadap
perkara akuo yang dilakukan oleh termohon, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut untuk dilihat dan didamaikan atas yang tidak dapat diterima. Menimbang bahwa atas eksepsi termohon tersebut, pemohon dengan tegas menolak eksepsi dimaksud dengan menemukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalil termohon pada halaman 5 sampai 7 jawaban termohon tertanggal 21 Mei 2006 menguraikannya bahwasanya permohonan pemohon adalah prematur atau terlalu dini untuk diajukan. Termohon menjelaskan bahwa penanganan perkara dengan laporan polisi nomor LPA 222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2006 baru berjalan selama kurang lebih 3 bulan, sehingga sangat prematur apabila alasan penundaan perkara serta penghentian penyidikan secara terhubung dijadikan permohonan pra peradilan akuo. Bahwa alasan termohon eksekusi termohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya hakim tunggal yang memeriksa perkara akuo menyatakan dalil tersebut tidak dapat menerima atau ditolak seluruhnya apabila termohon mendalilkan bahwa permohonan pra peradilan pemohon adalah prematur atau terlalu dini. Maka yang menjadi persoalan adalah kapan waktu permohonan pra peradilan yang tepat untuk seharusnya diajukan. Bahwa sebelumnya pengajuan pra peradilan akuo didasari atas alasan antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Apabila rumusan ketentuan tersebut dibaca serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun untuk mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan tersebut sebagai perbandingan andai permohonan pra peradilan didasari atas alasan sesuai diatur dalam pasal 158 huruf A Undang-Undang 20 Tahun 2025, yaitu saat tidaknya pelaksanaan upaya paksa, maka permohonan pra peradilan itu dapat diajukan setelah adanya atau dilakukan upaya paksa oleh penyidik, sehingga jika permohonan pra peradilan diajukan sementara belum adanya upaya paksa maka permohonan dapat dikatakan terlalu dini. Menimbang bahwa berdasarkan hukum acara pra peradilan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya tidak ada peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang adanya eksepsi dalam pemeriksaan permohonan pra peradilan. Namun karena termohon mengajukan eksepsi, maka dalam hal ini hakim pra peradilan berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh termohon tetap patut dipertimbangkan secara terpisah dalam bagian khusus tentang eksepsi. Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP disebutkan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai A. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Pernyataan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, penangguhan pembantaran penahanan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP disebutkan pra peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau penasihat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penuntut dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP, ternyata tidak ditemukan adanya aturan tentang waktu kapan permohonan pra peradilan diajukan, sehingga dengan demikian maka dimaknai bahwa pra peradilan dapat diajukan kapan saja. Menimbang berdasarkan pertimbangan seperti atas, maka eksepsi termohon haruslah ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa pemohon adalah sebagai di atas yang pada pokoknya adalah permohonan pra peradilan karena termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LPA 2222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan yang sah, dan pelimpahan berkas penyidikan dan barang bukti oleh penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya kepada penyidik pada Pusat Polisi Militer TNI merupakan bentuk penghentian penyidikan secara terhubung dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra peradilan dari pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui oleh termohon. Dan termohon menyatakan telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan penghentian penyidikan dan atau penundaan terhadap penanganan perkara tindak pidana penyiraman atau penyerangan air keras atau kekerasan terhadap saudara Andri Yunus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2006 jam 23.30 WIB yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat sebagaimana laporan polisi nomor LP-A-222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2026. Menimbang bahwa untuk mewakili dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materi cukup, masing-masing diberi tanda P1 sampai dengan P16 dan 3 orang saksi serta 2 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya tersebut, termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi materi cukup yang masing-masing diberi tanda T1 sampai dengan T86 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh termohon tersebut, hakim peradilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan persoalan dalam perkara pra peradilan ini, sedangkan yang dianggap tidak relevan dengan perkara akuo dengan sendirinya akan dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya hakim pra peradilan akan mempertimbangkan petitum pemohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam petitum angka 1, pemohon memohon untuk memerintahkan agar termohon menghadap secara langsung in person dalam sidang pra peradilan akuo. Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, pihak yang berperan di pengadilan dapat diwakili oleh kuasa hukum yang sah berdasarkan surat kuasa khusus dan ternyata dalam perkara akuo termohon telah memberikan kuasa khusus kepada anggota bidang hukum Polda Metro Jaya sebagai kuasa hukum termohon untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama termohon di persidangan pra peradilan ini, sehingga kehadiran kuasa hukum termohon telah sah dan memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, petitum pemohon yang meminta termohon hadir secara pribadi adalah tidak berhukum dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, sehingga untuk menentukan status putusan ini sangat tergantung pada petitum lainnya. Oleh karena itu, hakim peradilan baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta agar pengadilan menyatakan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang pada ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP disebutkan bahwa peran peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pra peradilan pemohon yang dibenarkan oleh termohon di dalam jawabannya bahwa pemohon Andri Yunus adalah merupakan korban penyiraman air keras yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2006 jam 23.30 WIB oleh orang tidak kenal di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat sebagaimana laporan polisi nomor LP-A-222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2026. Menimbang bahwa oleh karena pemohon adalah sebagai korban tindak pidana, maka sesuai 1 angka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang KUHP mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pra peradilan akuo, sehingga petitum angka 3 ini patut untuk dikabulkan.
Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, 5, dan 6 yang memohon agar hakim pra-peradilan menyatakan bahwa termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-2222 dan terusnya tertanggal 13 Maret 2006 tanpa alasan yang sah, dan menyatakan tindakan termohon yang tidak melanjutkan penyelidikan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-2222 dan terusnya tertanggal 13 Maret 2006 serta melimpahkan penanganannya tanpa kejelasan merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah, serta memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP-A-2222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2006 dan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dasar pengajuan pra-peradilan aku adalah tentang penanganan proses hukum yang diajukan oleh termohon terhadap tindak pidana penyiraman atau penyerangan air keras atau kekerasan terhadap pemohon Andre Yunus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 jam 23.30 WIB yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di Jalan Limbah 1 Jakarta Pusat yang menurut pemohon tidak ada kejelasannya. Menimbang bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan di sini adalah apakah benar termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-2222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2006 tanpa alasan yang sah, dan apakah termohon tidak melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-2222 dan seterusnya tanggal 13 Maret 2006. Menimbang bahkan menurut pasal 1/8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2006 tentang KUHP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan menurut ketentuan pasal 1/5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 dibukti fakta bahwa setelah terjadi peristiwa penyiraman atau serangan air keras terhadap pemohon Andre Yunus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 jam 23.30 WIB dilakukan oleh orang tidak kenal di Jalan Limbah 1 Jakarta Pusat. Anggota Polres Metro Jakarta Pusat Ibda Diri Saifuddin membuat laporan informasi tertanggal 12 Maret 2026. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T2 dan T3 ternyata setelah adanya laporan informasi tersebut di atas, Polda Metro Jakarta Pusat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan masing-masing tertanggal 12 Maret 2026. Selanjutnya penyelidik melakukan penyelidikan dengan melakukan interview yang dituangkan dalam berita interview kepada Dede Saifuddin, Ari Chandra Kurniawan, Sutemu, dan Nurdin, bukti T4, T5, T6, dan T7. Dan dari 12 Maret 2026 yang kesimpulannya ditemukannya peristiwa penganiayaan berat sebagai maksud dalam pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 KUHP bukti T8. Menimbang bahwa dengan bukti P1 sama dengan bukti T9 atas peristiwa penyiraman air keras terhadap termohon Andre Yunus tersebut telah dibuat laporan polisi nomor LP-A-22-3-2026 Satreskrim Resto Jakpus Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026. Kemudian Polres Metro Jakarta Pusat meminta visum et repertum luka pada RCM tertanggal 13 Maret 2006. Bukti T10 selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Maret 2026 dengan kesimpulan menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bukti T12 menimbang
bahwa rekan bukti T13 dan bukti T14 Polres Metro Jakarta Pusat menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan masing-masing tertanggal 13 Maret 2026. Selanjutnya terbitlah pemberitaan dimulainya penyidikan tertanggal 13 Maret 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Bukti P2 sama dengan bukti T15 dan T16. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 penyidik Polda Metro penyidik Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima penyerahan barang bukti dari saksi Alif Fauzi Nurwidiastomo pada tanggal 14 Maret dan berdasarkan bukti P4 dan P5 penyidik Polres Metro Jakarta Pusat telah memanggil Rizky Farisa Alfian dan Erlangga Julio untuk diperiksa sebagai saksi. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T17, T18, T19, T20, T21, T22, T27 dan T32 diberi fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 penyidik Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa saksi Dede Saifuddin, saksi Nur Hadi, saksi Ari Chandra Kurniawan, saksi Sutemu, saksi Muhammad Hidayat, saksi Ridho Peris, saksi M. Faisal Amir, dan saksi Olisil Muklis. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret tahun 2026 telah memeriksa saksi Alif Fauzi Nurwidiastomo, bukti telah memeriksa saksi Rizky Farisa Alfian, Rizky Pratama, saksi Daniel Winarta, Selanjutnya berdasarkan T25 pada tanggal 18 Maret 2006 telah diperiksa saksi Erlangga Julio dan pada tanggal 19 Maret 2026 telah diperiksa saksi Holik, bukti T33. Menimbang bahwa dengan bukti tertanda T37 sampai dengan T66 penyidik Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti, yaitu melakukan penyitaan, pembungkusan, dan meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Dan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat telah menerbitkan surat persetujuan penyitaannya. Menimbang bahwa dengan bukti T67, T69 dan T71 Polres Metro Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan pemeriksaan forensik kepada Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sesuai bukti T68, T70 dan T72 Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik dimaksud. Menimbang bahwa dengan bukti P75 diperoleh fakta bahwa oleh karena perkara dimaksud menjadi perhatian publik, maka kami lagi menimbang berdasarkan bukti T73 diperoleh fakta oleh karena perkara dimaksud menjadi perhatian publik, maka Polda Metro Jaya meminta kepada Polres Metro Jakarta Pusat agar melimpahkan penanganan perkara LP _A 2222 dan terusnya tertanggal 13 Maret 2026 pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna dilakukan proses penanganan perkara lebih lanjut dan sesuai bukti T74 Polres Metro Jakarta Pusat telah melimpahkan penanganan perkara dimaksud kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Maret 2026. Menimbang bahwa setelah menerima pelimpahan penanganan perkara dan Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan masing-masing tertanggal 19 Maret 2026 bukti T75 dan T76. Selanjutnya mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 19 Maret 2020 Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta bukti P6 sama dengan T77 dan T76.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti T34 dan T35 penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya telah meminta visum et repertum kepada Kepala Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan telah memeriksa saksi Dr. Fitri Ambarsari SPM MPH. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T80 dan T81 dipilih fakta jika pada tanggal 19 Maret 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pelimpahan dan penyerahan barang bukti kepada Pusat Polisi Militer Tentara Indonesia. Bukti P7 sama dengan bukti T83 dipilih fakta jika Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 13 April 2026 telah mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP kepada pemohon Andri Yunus. Menimbang berdasarkan bukti T84, T85, T86 dipilih fakta bahwa Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 23 April telah menyerahkan salinan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P8 yaitu berupa visual RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Reskrimum Polda Metro pada tanggal 30 Maret 2026 dan konferensi pers Kabid Humas Polda Metro Jaya pada tanggal 1 April 2026 yang didukung keterangan saksi Raffio Patra Asri, saksi Usman Hamid dan saksi Dimas Bayu Arya Saputra dipilih fakta pada saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 31 Maret 2026 yang antara lain dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 Diskriminum Polda Metro dan Taut selaku kuasa dari pemohon, di mana saat itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya antara lain menyampaikan penyidik pada Ditreskrimum Polda Metro telah melakukan penyerahan berkas dan barang bukti kepada Puspom TNI. Bahwa Kabid Humas Polda Metro Jaya pada saat konferensi pers pada tanggal 1 April 2026 menyatakan, kami menegaskan kembali bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan dan saat ini kewenangan penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ, menyerahkan hasil penyelidikan dan barang bukti secara digital dan seterusnya. Menimbang bahwa saksi ahli Batara Ekrolesa menyatakan bahwa walaupun berkas perkara sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, penyidik Polri masih dapat melakukan penyidikan dan sebelum ada diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3, maka proses hukum suatu perkara tidak bisa dikatakan telah dihentikan. Menimbang bahwa ternyata sampai saat ini penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan laporan polisi nomor LP _A_222 _2026 Satreskrim _ Jakpus Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 belum pernah diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 dan sesuai dengan jawaban tergugat menyatakan bahwa hingga permohonan pra-peradilan ini diajukan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon masih berlangsung, di mana keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh termohon ini selalu berpedoman pada hukum dan telah sesuai dengan pasal yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 25 tentang KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, ternyata ada miskomunikasi di antara institusi termohon, di mana di satu sisi penyidik menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon masih berlangsung dan kenyataannya memang belum ada surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 yang diterbitkan.
Akan tetapi termohon saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI menyatakan penyidikan pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyerahan berkas dan barang bukti kepada Puspom TNI. Dan lebih tegas lagi, saat konferensi pers tertanggal 1 April 2026, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan, kami menegaskan kembali bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan dan saat ini kewenangan penyidikan kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ, menyerahkan hasil penyidikan dan barang bukti secara digital dan seterusnya. Di mana pernyataan kedua pejabat Polda Metro Jaya tersebut diliput dan disiarkan oleh media cetak dan elektronik. Hal yang demikian membuat masyarakat terutama korban jadi bingung dan menganggap bahwa dengan dilimpahkannya barang bukti ke Puspom TNI, tugas termohon telah selesai. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata setelah termohon melimpahkan barang bukti kepada Puspom TNI pada tanggal 19 Maret 2026 belum ada dan atau belum terlihat adanya tindakan yang dilakukan oleh termohon berkaitan dengan penyidikan perkara dimaksud kecuali memeriksa saksi Dr. Fitri Ambar Sari MMPH serta menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil perkara yang ditujukan kepada Andri Yunus. Karena berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, selain dua hal tersebut, semua tindakan penyidikan telah dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat sebelum tanggal 19 Maret 2026. Sebelum penanganan perkara dilimpahkan kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun hal yang demikian tidak serta-merta dikatakan sebagai undue delay atau menunda penyidikan, karena dalam penanganan suatu kasus tentunya memiliki karakter, sifat dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Menimbang bahwa saksi Rafiel Patra yang mendapatkan tugas dari LBH Jakarta Kontras dan LBHI menerangkan yang pada pokoknya telah berhasil menganalisa peristiwa penyiraman air keras terhadap pemohon Andri Yunus berdasarkan 34 titik CCTV di mana terdapat setidaknya ada 16 orang pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut atau setidaknya lebih dari 4 orang. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P16 Komnas HAM dalam suratnya mendesak kepolisian sebagai penegak hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan peristiwa penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus hingga tuntas, terutama untuk mengungkap pelaku lain termasuk dari unsur sipil. Menimbang bahwa termohon baik di dalam jawaban maupun duplik serta kesimpulannya memohon agar hakim peradilan memutus antara lain menyatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan dilakukan secara profesional, dan demi kepentingan penegakan hukum. Menimbang bahwa ahli Marzuki Darusman menyatakan bahwa setiap rintangan terhadap penyidikan dalam kasus HAM tentu merupakan korban lanjutan atau cedera lanjutan terhadap korban pelanggaran HAM. Menimbang bahwa pembaharuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan. Hakim peradilan tidak surat dengan pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara. Manusia, khususnya korban, termohon dalam hal ini Ditreskrimum Polda Metro Jaya harus melakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan asas-asas universal penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menentukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Bisa dasari dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur
dalam rangka mewujudkan moral justice, undang-undang itu sendiri, legal justice, sehingga diperoleh suatu keadilan total dan menyeluruh. Menimbang bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas aparat penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua orang. Menimbang bahwa adanya lembaga pra-peradilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan dalam peraturan hukum dan perundang-undangan. Menimbang pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila pengadilan mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan yang jelas, baik rasio pertimbangan hukumnya maupun diktum putusan, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat penegakan hukum tetap dilakukan dalam hukum tanpa melanggar aturan itu sendiri. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut adalah sepanjang petitum permohonan pemohon angka 6, yaitu agar pengadilan memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses terhadap laporan polisi nomor LP-2002-2006-2006 Satreskrim Restro Jakus Polda Metro, karena berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum maka patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara timbul memperhatikan nomor 20 pidana khususnya pasal 158 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan pra-peradilan perkara aku. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP-Romawi-3-2026 Satreskrim Restro Jakus Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026. 4. Membebankan biaya perkara pada termohon sejumlah pihak. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 oleh Suparna Sarjana Hukum Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Puji AC SHMH Panitra Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon. Ya, itu putusannya yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian maka pemeriksaan perkara pra-peradilan nomor 62 2006 Jakarta Selatan telah selesai. Baik, kita menyatakan selesai.